Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi masuk jebakan skenario Roy Suryo. Skenario yang mana? Perhatikan ini. Investor Mahfud ini mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Inilah yang diinginkan oleh Roy Suryo dengan membuat Jokowi menuduh SBY di belakang Roy Suryo. Berbaju biru itu mungkin saya. Dalangnya ini saya lah. Ini pembicaraan di tepi jurang sebenarnya. Mesti hati-hati banget. Jurang buat saya atau Bang Roy? Bagi siapapun. Oh, ini. Kalau kita lihat perkembangan kasusnya di Polda Metro Jaya, pencemaran nama baik yang dikadukan oleh Jokowi ini kan agak aneh. Di mana Jokowi melaporkan ada pencemaran nama baik. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Sebuah keanehan yang tak masuk akal. Hanya melaporkan peristiwa pencemaran nama baik. Kalau pasal pencemaran nama baik itu, siapa yang mencemarkan? Nggak mungkin peristiwa mencemarkan nama baik. Peristiwa mau dihukum? Tidak. Atau pohon, atau setan. Harus ada personil yang mencemarkan nama baik kita itu. Harus ada orang yang ditunjuk. Baru jelas pencemaran nama baik. Bisa batu atau pohon yang mencemarkan nama baik kita. Nggak masuk akal kan? Dan ini sudah pernah dilakukan oleh Jokowi kepada Roy Suryo yang sempat membuat Roy Suryo mendekam dalam tahanan. Peristiwanya, Roy Suryo mengupload sebuah foto di mana kepala Jokowi dijadikan kepala stupa Borobudur. Pencemaran banyak dikadukan Roy Suryo pada waktu itu. Tapi Roy Suryo kena pasal penghinaan agama Buddha. Jadi dilarikan, bukan Jokowi. Jokowi cuci tangan, dia tidak melaporkan Roy Suryo. Tapi agama Buddha yang melaporkan Roy Suryo. Menghina agama Buddha. Artinya Jokowi cuci tangan dari kasus itu. Sama dengan keadaan sekarang, Jokowi tak pernah melaporkan Roy Suryo pencemaran nama baik. Tapi polisi yang membuat Roy Suryo jadi tersangka. Jadi tetap dia merasa bersih. Ini tak mungkin, tak bisa dibiarkan, tak bisa ditolerir lagi oleh Roy Suryo. Makanya Roy Suryo sekarang bernarasi, kalau mencemarkan nama baik saya, kalau terbukti terbalik, Jokowi yang akan dilaporkan dia bersama begundal-begundalnya itu. Masa nggak Mas Roy? Ya, dia juga harus siap kalau ternyata nanti prosesnya tiba-tiba saya tidak terbukti, kemudian yang di Bareskrim, kemudian terbalik, kemudian Dia aja nih Pak Jokowi. Loh iyalah, yang lapor siapa lagi? Dan yang pelapor-pelapor itu jangan diam saja. Itu bisa kita laporkan balik. Enak aja nuduh nggak ada legal standingnya, tiba-tiba main tudang-tuding. Siapalah yang mengaku kemudian kami relawan, kami nggak rela gitu. Enak aja. Ya. Kalau kita perhatikan peristiwanya, isu ijazah palsu yang dikembangkan oleh Roy Suryo ini sebenarnya memang ada tendensi pribadi, ada dendam pribadi, kebencian total kepada Jokowi. Di mana pada waktu itu keinginan dari Roy Suryo adalah mengkritik Jokowi, tapi dia dipenjarakan oleh agama Buddha. Artinya bukan Jokowi sendiri yang melaporkan Roy Suryo, dia pakai tangan orang lain, dia pakai agama Buddha untuk memenjarakan Roy Suryo. Dan ini mau dipakainya lagi teori-teori licik, di mana Jokowi cuci tangan, yang mencemarkan nama baiknya itu, yang menunjuk orangnya itu adalah polisi dan para begundal-begundal Jokowi. Ini tak diinginkan oleh Roy Suryo. Jokowi harus masuk sekali ini, harus masuk jebakan dia sekali ini. Jebakan yang saya katakan itu adalah membuat Jokowi menuduh SBY di belakang ini. Walaupun bisa jadi bukan SBY sebagai dalangnya, mungkin saja tidak berhubungan dengan SBY. Tapi ini adalah jackpot bagi Roy Suryo. Pertanyaan kita, kenapa Roy Suryo seberani itu? Apakah dia tidak melihat Tom Lembong walaupun tak bersalah masuk? Walaupun
si Hasto tak bersalah masuk? Apa dia tidak takut ditomlembongkan sepertinya? Ada hal yang mendasar, ada hal dasar di balik keberanian dari Roy Suryo tersebut. Saya jamin 11.000 triliun persen Roy Suryo akan jadi TSK. Itu ngaco orang itu ya. Gitu. Artinya dia masa bisa melebihi Kapolri atau bisa melebihi Tuhan? Yang bisa memastikan itu hanya Tuhan. Gitu loh ya. Kapolri pun mau memastikan kalau tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di Republik ini. Sesuatu apa? Wah, tunggu saja tanggal mainnya. Dari narasi Roy Suryo itu sepertinya Kapolri mau diganti. Bahkan ada pada suatu acara Roy Suryo mengatakan bahwa Rektor UGM sudah dipanggil oleh Prabowo dan meminta Rektor UGM menyatakan yang sejujurnya. Artinya dalam konotasi ini Rektor UGM nyatakan kalau memang Jokowi tidak tamat, katakan tidak tamat. Kalau memang Jokowi mempunyai ijazah asli, katakan, tapi sertakan bukti-bukti. Itu yang dikatakan oleh Roy Suryo. Sehingga kan Jokowi semakin terjepit. Dan Jokowi tahu Roy Suryo ini bukan politisi abal-abal, walaupun dia mengatakan sekarang tidak aktif lagi di Demokrat misalnya kan, tidak ikut dalam politik selama 5 tahun. Tapi jangan lupa, dia adalah Menpora pada waktu SBY, dan dia juga menjadi wakil sekretaris, wakil ketua umum atau orang penting di Demokrat pada zamannya. Dan harus kita ketahui juga, data yang dipegang oleh Roy Suryo itu yang belum pernah diungkapkannya kepada publik adalah di KPU Solo. Kita harus mengetahui, ketua KPU itu diangkat oleh Presiden. Waktu Jokowi menjadi wali kota, presidennya itu adalah SBY. Dan Roy Suryo berada di elit SBY. Dia tahu siapa ketua KPU pusat, siapa ketua KPU Jakarta waktu Jokowi menjadi gubernur, siapa ketua KPU Solo pada waktu itu. Itu adalah orang-orangnya Demokrat. Sama seperti saat Jokowi memerintah, saat Prabowo dipilih kemarin, orang-orang dari KPU itu adalah orang-orang Jokowi. Dan masuk akal, pada waktu pemilihan Jokowi menjadi presiden, Roy Suryo masih menjadi elit Demokrat di mana dia menguasai KPU. Dan ternyata berkas ijazahnya Jokowi tersebut hilang di KPU Solo dan di KPU Jakarta. Itu adalah orang-orangnya Demokrat. Kita tahu di belakang, di balik itu, itulah data pamungkas dari Roy Suryo. Ijazah Jokowi ada di situ. Dan sebagai politisi ulung, Roy Suryo sudah mempunyai data valid tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Tapi tidak mungkin dia ungkit ini tanpa dukungan politik, tanpa dukungan partai. Karena Jokowi, apapun ceritanya sekarang, masih dibackingi oleh Prabowo, penguasa politik di negara ini. Sementara senjata pamungkas sudah ada sama dia. Tapi tidak mungkin dilepaskan kalau nanti sia-sia, tidak tepat sasarannya. Dia jebak Jokowi untuk menuduh SBY. Kenapa bisa dilakukannya hal itu? Satu kata. Karena isu pemaksulan Gibran itu, orang yang paling tepat sekarang, menurut publik, orang yang paling mampu untuk menggantikan Gibran itu adalah AHY. Kalau Mahfud MD mengatakan ada Puan dan Ganjar, tidak. Prabowo pasti lebih suka dengan AHY, di samping latar belakang militer. Kalau dibandingkan dengan Puan, tingkat intelektual dari AHY ini sangat mumpuni. Kenapa begitu? Isu pemaksulan Gibran itu karena orang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi kan? Katanya penipu, menghancurkan demokrasi di negara kita ini. Dan kalau harus jujur, kalau ditanya survei kepada rakyat-rakyat, seluruh kita ini sekarang, siapa presiden setelah Soeharto yang dianggap berhasil oleh rakyat? Kalau dibuat prioritasnya, SBY yang paling tinggi tingkat kepuasan dari masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Mega bukan dipilih oleh rakyat, dia hanya digantikan Gus Dur, menggantikan Gus Dur. Karena Gus Dur disabotasi di tengah jalan. Menjabat 4 tahun, habis itu tidak terpilih lagi. SBY 2 kali dengan track record yang paling bagus. Kalau Jokowi, ini kita bandingkan prioritasnya, rankingnya, pasti SBY dipilih oleh masyarakat dengan melihat sejarahnya. Bukan Jokowi. Jokowi mungkin yang terburuk di negara kita setelah Soeharto memerintah. Jadi masuk akal, anak dari presiden terburuk digantikan oleh anak dari presiden terbaik untuk menjadi wakil presiden. Ini dilihat oleh Roy Suryo. Makanya dia mainkan isu ini. Dia hajar Jokowi dengan ini. Karena dia mau dihajar Jokowi dengan cara licik dan cara kampungan. Dan sepertinya sampai titik ini Roy Suryo berhasil. Berikutnya tinggal membuktikan di pengadilan. Ya mudah-mudahan berhasil. Tapi Hasto kan pertanyaannya, itu kan besar kali dukungan politik di parlemen. Ya, karena Hasto di pihak oposisi. Kalau Demokrat di dalam pemerintahan di bawah Prabowo, tentu saja lain ceritanya. Roy Suryo melihat dia tidak akan ditomlembongkan atau dihastokan karena AHY atau SBY berada di dalam lingkungan Prabowo sama dengan Jokowi. Ini peluang emas bagi Roy Suryo untuk menjebak Jokowi, kemudian menghajar Jokowi, memasukkan ketahanan, memaksulkan Gibran.
Itu tujuan utama dari Roy Suryo kan. Dan sampai saat ini Roy Suryo sangat berhasil. Terima kasih.